bokap gue Islam, sedangkan nyokap gue Protestan. Gue milih ikut keyakinan bokap, dan Kak Esther milih ikut keyakinan nyokap. Meskipun kita berbeda, tapi bukan berarti kita berempat gak kompak. Sekarang orang tua kita udah bercerai. Mereka berpisah ketika gue lulus kuliah. Alasannya, mereka punya tanggung jawab sampai anak-anaknya udah dewasa. Barulah mereka pisah dengan cara baik-baik. Dan sejak saat itu, gue lebih milih ikut tinggal bareng Kak Esther dan suaminya dibanding milih ikut bokap atau nyokap. Oh iya, saat ini gue bekerja sebagai marketing di sebuah perusahaan swasta di Palmerah. Seperti biasa, setiap balik gawe, gue jemput cewek gue pulang kerja di daerah Sudirman. Namanya Niken. Kita udah pacaran kurang lebih 2 tahun. Dan tahun depan, gue berencana buat nikahin dia. Sebenarnya Niken ini beda agama sama gue, beda keyakinan. Tapi ya gimana, namanya suka sama suka. Keluarganya sih setuju-setuju aja sama hubungan kita. Yang penting kita berdua saling mencintai. Permasalahannya adalah karena kita beda agama, orang tua Niken berharap gue bisa ikut mereka. Tapi hati kecil gue berkata, gak bisa, iman gue masih bertahan dengan keyakinan yang gue pilih. Niken sendiri sih gak masalah, dia gak marah dan tetap support sama pilihan gue. Akhirnya dia ngasih ide buat mendiskusikan ini dengan Kak Esther. Siapa tahu Kak Esther punya solusinya. Baiklah, gue rasa ini ide yang bagus. Hari ini gue dan Niken berencana buat ketemu sama Kak Esther. Dengan perasaan deg-degan, gue berusaha ngeberaniin diri buat bilang kalau kita serius untuk menikah. Setelah gue jelasin semuanya selama sejam, ekspresi pertama yang gue lihat dari Kak Esther adalah dia mengerutin alisnya, lalu geleng-gelengin kepala, mengisyaratkan bahwa dia nggak setuju dengan rencana kita berdua. Semua perasaan campur aduk. Gue sedih, tapi gue juga marah. Entah kenapa tiba-tiba aja gue ngebentak Kak Esther depan Niken. Dan gue bilang kalau gue ini bukan anak kecil lagi dan bisa nentuin pilihan sendiri. Kakak gue diem aja dan gak ngejawab sama sekali. Akhirnya gue langsung pergi, cabut ngajak Niken. Terpancar kesedihan dari dia karena dia ngerasa adanya penolakan dari kakak gue. Sepanjang perjalanan, kita gak bisa ngebohongin perasaan satu sama lain dan cuma bisa saling nahan air mata. Sampai depan rumahnya, dia langsung masuk tanpa ngomong apa-apa. Gue bingung harus gimana. Karena takut memperburuk keadaan, gue langsung balik ke rumah. Saat masuk rumah, dia papasan sama Kak Esther. Dia senyum kecil ke arah gue, tapi gue balas dengan ekspresi